Mungkin itu saja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejahtera, selamat siang, sampurasun. Makasih nih ya Bapak Ibu ya, yang jauh-jauh dari Purwakarta datang ke Komnas HAM ya. Saya tidak melihat tidak, tapi semangat Bapak Ibu saya apresiasi ya. Saya dengan Mas Abi adalah penyuluh, juga Mas Wahyu ya, sangat senang sekali ya. Karena yang hadir ini dari berbagai macam lintas generasi ya, ada ibu-ibu yang sudah senior, ada ibu muda. Jadi saya bisa memahami bagaimana lelahnya. Pagi-pagi sudah berangkat dari Purwakarta ya, saya pikir saya tanya Pak Agus, Pak, berangkat Ancol dulu, ke Monas gitu. Gitu Pak ya, ternyata langsung pulang atau gitu. Sebaiknya sih jangan terlalu pulang dulu, nikmati dulu kota Jakarta. Sebelum pulang dari Komnas HAM ini dekat sekali nih ya, Mas Abi ya, kota tua, kalau Ancol ya lebih dekat lagi sih. Jadi gembira lah ya sebagai PPKN ya, karena saya lihat minggu lalu saya membaca pendidikan sekali di sekolah di Jakarta Selatan ya. Ada 11 orang anak yang junior yang dipukuli seperti PDN ya, sampai orang tuanya nggak terima, dia panggil pengacara, dia tuntut 15 anak itu harus masuk penjara. Salah satu cambuk ya buat guru PPKN, bagaimana sih cara mendidik anak yang sekarang ini gitu ya, di tengah gempuran gadget yang luar biasa. Salah satunya adalah hak tumbuh kembang anak itu tadi saya lihat, yang harusnya tidak hanya sebatas orang tua yang mengasuh, tapi juga guru juga menjadi panutan dan suri tauladan. Nanti ada video yang tadi diputar lagi oleh Mas Wahyu dan Mas Adi juga akan bantu saya, yang saya menyebut baik Bapak Ibu bisa hadir di atau Komnas HAM. Mudah-mudahan jadi program ini Pak bagus ya, berkelanjutan ya, karena PPKN itu kan salah satu materi tentang hak asasi manusia ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga paham. Kita sudah ada ini, tapi untuk kelas SMA dan tahun 1999. Lalu, apa saja yang menjadi wewenang Komnas HAM dalam hal pelanggaran HAM yang berat? Komnas HAM adalah institusi yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM. Bagaimana dengan kewenangan Komnas HAM terhadap undang-undang diskriminasi ras dan etnis? Komnas HAM juga diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, dalam rangka menyelesaikan konflik sosial berskala nasional, Komnas HAM juga kayaknya sampai ribuan kasus. Tapi kalau di PDI kan maksudnya tidak terlalu besar anak ya. Karena ada lembaga KPAI yang menangani soal kedua. Jadi Komnas HAM nggak menerima kasus juga tidak gitu. Tapi ketika ada kasus tetap diproses. Nah, kecenderungannya kita lihat bahwa di isu pendidikan ini yang paling besar gimana sih? Saya ngomong itu pada mereka. Jadi gini, agama Islam, agama Islam selalu menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Karena tadi kata Pak Imam tadi, imam itu laki-laki, iya laki-laki, makmumnya perempuan. Tapi Islam tidak pernah memberikan hak dan kewajiban, itu kan yang dimana itu kan segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, untuk kesetaraan gender sendiri, saya menjelaskannya bahwa kan yang namanya perempuan dan laki-laki itu di hadapan Tuhan itu sama derajatnya gitu, tidak ada laki-laki lebih tinggi ataupun perempuan lebih tinggi. Jadi ya kita harus bersikap adil apapun itu. Ya, jadi setiap perempuan pun punya hak yang sama terhadap laki-laki, memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi yang perempuan harus saling membantu bekerja sama. Jadi bukan ada gimana ya, kamu tugasnya ini, tapi harus saling membantu antara perempuan membantu laki-laki juga membantu kepada perempuan gitu. Itu mungkin Bapak. Senin kita mulai dengan upacara bendera karena tadi Aceh Nusantara. Di hari Selasa kita di Purwakarta di semua sekolah di SD SMP itu ada kegiatan literasi. Literasi biasanya hari Selasa itu literasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Hari Rabu kita isi dengan kegiatan yang terkait dengan budaya Sunda karena mana di Sunda. Ya, permainan, kemudian ada makanan, minuman tradisional yang terkait dengan yang ada di Jawa Barat. Buku Undang-Undang HAM.
nomor 19 tahun 2000. Di situ yang pertama dituliskan adalah hak asasi manusia, diantaranya adalah satu, hak hidup. Jadi manusia itu harus membela dirinya untuk hidup. Tetapi saya melihat kenyataannya di zaman sekarang gitu, ada anak-anak yang tawuran, sehingga saya juga merasa terancam untuk hidup bagi anak-anak dan cucu-cucu saya di masa depan. Karena anak yang sekarang tawuran sampai dipotong tangannya, sampai dipotong jarinya, gitu. Saya melihat anak-anak itu, dan yang saya tanyakan, bagaimana untuk mendadak mengasih tahu atau mengajari anak tersebut sebagai guru. Semuanya itu kan tentang hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap anak. Yang selama ini yang pernah saya saksikan di lapangan itu diantaranya misalnya ada seorang guru yang misalnya melakukan hal terhadap anak didiknya, misalnya ketika anak didiknya itu tidak bisa ikut belajar, misalnya ketika belajar dia malah main, bercanda, atau tidak serius dalam belajar, guru tersebut. Perkenalkan, Bapak, nama saya Ade Yuni dari SMP Negeri 3 Darandan, Purwakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi Saya menjadi seperti ini karena Bapak Ibu yang ada di sini. Saya Mas Abi ini kan nggak bisa lakukan kami. Jadi gini, tindakan disiplin adalah kewajiban bagi guru. Nggak bisa kita bilang kita kalah oleh anak, salah besar. Anak itu harus dibawa perwalian orang tua. Dia nggak bisa bertindak secara hukum. Itu aturannya seperti itu. Kalau ada anak yang bermasalah, itu adalah orang tuanya dan guru yang harus melihat. Jadi jangan pernah guru masalah dulu. Karena ibu sudah berhasil membesarkan kamu. Jadi siswa itu. Karena kita bawa makanan, gitu ya. Kumpul-kumpul kita makan bareng-bareng. Salah satu. Makanya tujuh tadi Pak Agus, ya saya Ustaz Pak, kalau itu bisa diterapkan dan mau hidup bersama dengan siswa, insya Allah nggak akan terjadi. Asal cerita Pak, ini gimana ya masalah seks itu? Jangan tahu gitu loh. Saya aja bicara soal seks dengan anak saya SD itu soal produksi, saya buka, kamu boleh pacaran, saya bilang enggak, kamu boleh pacaran. Kalau pacaran sama bapaknya, saya temenin, kamu mau nonton nih, saya temenin. Jangan memberikan jarak, jangan memberikan kesempatan anak itu berhubungan dengan laki-laki lain. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, agar menghadapi yang jadi Bapak Ibu, saya bilang apapun yang terjadi pada dunia sekarang dan sebagainya, jangan kita lupakan baik. Tanpa itu siswa akan merasa didekati. Karena siswa yang didekati jangan salah dia keluar, dia mencari pelarian. Itu jangan salah. Saya di Bandung dengan saya pribadi tidak itu. Apakah guru melihat anak posisi anak begini? Saya mau belajar minggu lalu dari teman saya soal di SMP. Dia kelas 1, kelas 2 aja masih kelas 3 sampai kelas 5 hancur karena dia bapak itu kan. Itu jangan di SMP juga rusak lagi. Itu di SMP-nya bagus, SMP-nya nggak tahu. Karena dia adalah